Dari aliran musik Latin, kemudian juga kritik sosial hingga pop religi, karya-karya mereka terus abadi hingga kini. Tapi siapa sangka grup vokal bersaudara asal Bandung ini sempat ditolak oleh perusahaan rekaman dalam negeri karena dianggap memiliki aliran musik yang tidak lazim. Salah satu karya fenomenal mereka yaitu Surat untuk Reagan dan Brezhnev sempat menjadi penyelamat pecahnya Perang Dunia Ketiga. Simak perbincangan saya bersama vokal grup Bimbo dalam Satu Indonesia. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Lagu-lagu mereka sudah tak asing di telinga. Karya-karya mereka pun telah mencetak hit sejak tahun 80-an hingga kini. Ialah Raden Muhammad Samsudin Dajat Harjakusuma alias Sam Bimbo yang menjadi motor penggerak Bimbo. Sebagai sulung, ia membawa kedua adiknya Acil dan Jaka terjun bermusik. Hampir 50 tahun berkarya, Bimbo tetap ingin menunjukkan eksistensi mereka di belantika musik Nusantara. Kini Bimbo tengah mempersiapkan konser emas. Namun isu kesehatan Sam yang sempat memburuk munculkan spekulasi. Termasuk rencana konser mereka yang akan digelar di Surabaya 2017 mendatang. Maaf lukisannya. Wah, luar biasa. Kan kemarin sempat digosipkan, sempat ada isu-isu bahwa Kang Sam meninggal gitu. Itu gimana sih, Kang? Kebetulan ya mungkin karena saya udah tua, disebut meninggal nggak marah. Yang penting udah sembuh. Jadi saya baru tahu bahwa hari ini komunikasi dunia tuh begitu cepatnya. Begitu saya diumumkan sakit, dalam tempo 5 jam itu udah hampir seluruh dunia tahu. Saudara kita tuh yang di Amerika, yang di Vietnam, di Jepang, Australia, Singapura, semua langsung reaksinya ada. Tapi sakit apa sih, Kang, kemarin sebenarnya? Virus masuk perut, kebetulan kita tuh capek ya. Karena capek kerja, ini selaput suara saya hilang suaranya. Jadi ngobrol tuh berbisik-bisik. Dari situ juga jantung, paru-paru, sampai prostat, akhirnya wah udah total kalau mobil mah nggak turun mesinnya, tapi general check up lah gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah udah sehat nih, Kang, udah bisa beraktivitas lagi, udah bisa melukis lagi. Tadi masuk rumahnya Kang Sam juga ngelihat luar biasa sekali, lukisannya bagus-bagus, kayak berasa lagi di galeri lukisan gitu kan. Tapi mulai ikut pameran, mulai melukis, itu dari kapan sih, Kang? Saya mulai menggambar dari umur 4 tahun. Iya. Jadi di rumah tuh suka nyoret di atas pasir. Pakai orang bilang rokrak, kayu. Nah bapak saya udah mulai lihat, wah ini anak bisa suka ngegambar, langsung kasih potlot, kasih kertas, oret-oret. Kalau Kang Sam sendiri kalau ngelukis gaya itu tergolong gaya yang kayak gimana sih? Hari ini di dunia gaya yang paling bagus gaya Saka. Gaya Saka? Saka hayang orang sudah bilang, semau gue. Oh, jadi Saka, tidak ada isme yang sama ya. Tapi yang jelas lukisan itu yang harus berbicara. Tapi kalau yang melukisnya lebih banyak bicara itu nilainya kurang. Saya itu sangat suka warna cerah seperti yang saya pakai baju ini. Ini warna tropis ya. Orang-orang yang tinggal di Gelang Katulistiwa, orang Indian, orang India, orang Afrika, orang Indonesia, itu sama. Tapi tinggalkan soal lukisan, saya punya sesuatu nih buat Kang Sam. Tada, simsalabim. Nih, coba dilihat, Kang. Zaman Kang Sam kecil gitu, sama radio ini biasanya buat dengerin apa, Kang? Oh iya. Nah, jadi saya lagi kecil, itu karena saya suka nyanyi, itu saya suka ngikuti radio dengar azan. Jadi itu ternyata itu melatih otot perut saya. Mulai pertama kali nyanyi kapan? Nah, jadi kita tuh termasuk anak yang nakal ya. Masih itu begitu musik rock masuk, saya terlibat di dalamnya. Jadi musik rock dari barat ke Indonesia, saya ketularan. Saya mulai bermain musik rock. Orang tua pada marah semua,
Kita pakai blue jean, pakai jaket kulitnya gitu. Waduh, rasanya paling ganteng aja. Dan awal mulanya sendiri kalau misalnya Kang Sam mendirikan Bimbo gitu ya, atau membentuk Bimbo itu gimana sih ceritanya? Nah, saya main band dulu SMP dulu. SMP tahun 55 saya udah rekaman di Lokananta. Dulu belum Bimbo kan namanya? Belum. Nah, band SMP. Kita tuh udah mulai solid, nama bandnya namanya Aneh Kanada ya. Aneh Kanada. Nah, dan itu kita sudah rekaman ada beberapa lagu. Kemudian waktu masuk ITB bubar. Nah, ketemu sama Putra Pakarno Guntur. Masih namanya Aneh Kanada. Dan kita biasanya kalau libur kampus kita roadshow keliling Pulau Jawa. Nah, alhamdulillah. Terus dari Aneh Kanada kemudian akhirnya jadi Bimbo itu gimana tuh? Kemudian tahun 64 bubar, 65 kita tidak punya apa-apa karena alat waktu itu kan Mas Toh yang punya semua. Kita dikasih gitar 3 sama adik-adik. Karena alat cuman segitu, jadi kita belok aliran ke Latin. Ya. Mulailah jadi awalnya memilih Latin itu karena tidak punya hanya peralatan aja 3, tidak punya cuma 3 gitu. Ya. Mikrofon nggak ada yang kayak sekarang. Itu mikrofon diambil dari telepon. Loudspeakernya dijadikan mic. Ditutup anduk. Nah, nyanyi kan ini anduk jelek kan. Jadi supaya ini dilihat bagus, nggak ada jualan mic kayak sekarang. Ditutup sama tudung buat nasi di meja supaya tidak ada lalat. Nah, itu dipotong-potong, dipatri, bukan disolder. Iya. Nah, tiangnya pagar. Pagar itu besi yang bulat. Nah, itu semua bikin sendiri. Gitar pun bikin sendiri teman saya. Jadi itu self made, tidak ada import alat musik. Sekarang tinggal gini, dulu kagak kan. Nyanyi kesetrum bibir pernah loh. Emang pernah kesetrum kan? Pernah kesetrum. Tapi kemudian perjalanan dari Latin, terus jadi religi tuh. Dasarnya terpaksa. Untungnya saya tuh kan belajar di seni. Jadi dasarnya sama, seni rupa, seni lukis, seni sastra, arsitek, dasarnya perasaan. Mulailah kita coba bikin. Jadilah antara lain eksperimen pertama lagu Tuhan. Karena apa? Itu pun waktu di Singapura saya mau pulang, November tuh kan belum Desember, lagu Natal tuh udah di mall, di hotel udah. Saya mikir kenapa nggak ada lagu Islam? Iya. Jadi kalau boleh sombong dalam koma 2, lagu pop Islam di dunia pertama Indonesia. Lagu Tuhan itu ya Kang ya. Nah, kemudian tahun berikutnya 1 album semua tentang agama Islam. Itu tahun 73. Jadi Bang Taufik itu saya paksa juga sama. Beliau udah terkenal kan sastrawan Indonesia. Begitu saya kontak sama Bang Taufik, ternyata orangnya honest ya. Bang bisa minta tolong bikinkan lirik untuk 10 lagu. Iya. Saya udah bikin di kaset. Jadi lalalala pakai gitar. Dia bilang oke lah lalalanya ini suku katanya ditulis 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ya. Nah, begitu datang saya acil jaka untuk kapan? Besok. Gila kan. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak dengar Kang Sam menyanyi satu rap aja. Gampang. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Pada waktu itu dunia itu ngeri. Ngeri takut terjadi perang di antara 2 negara superpower. Kalau ini perang, itu perang nuklir. Zaman dulu tuh Bimbo. Bimbo yang itu deh Tuhan ya. Lagu Bimbo, lagu sejadah panjang paling biasa. Lagu Bimbo? Ya sih lagu-lagu Bimbo, Opix gitu. Ada sajadah panjang terbentang. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapa-lapa puasa? Bagus sih, dia lebih nenangin sih buat rohani, siraman rohani. Merasuk sampai ke hati lah gitu. Terus apalagi kalau misalnya Ramadan tuh, kalau kita dengerin benar-benar, kadang bisa sampai nangis. Adem aja sih ya kalau denger lagu itu, kayak yang ke bawah banget, bener-bener religi banget. Iya, kembali di Satu Indonesia dan sekarang kita sudah bersama 2 personil dari Bimbo lainnya. Pernah kebayang nggak sih sejauh ini, Kang Sam, Kang Acil dan juga Kang Jaka, bahwa Bimbo akan menjadi pencetak hits pop religius gitu? Ini buat kami ini adalah karunia dari Allah ya.
kami ini orang biasa, bukan aneh-aneh, kok bukan ulama, kok dipercaya bawain lagu yang temanya religius gitu. Ya alhamdulillah, jadi feedbacknya ada. Kalau Kang Acil sendiri gimana nih Kang? Ini kita tidak pernah ngitung-ngitung gitu ya. Cuman dulu tuh dasarnya kita kreatif aja. Karena kalau Bimbo itu lagu itu temanya macam-macam. Dengan berlanjutnya lagu-lagu Bimbo sampai tahun sekarang, itu memang kita tidak menyangka ya. Tapi memang karena kita tukang bikin lagu, jadi oke aja mau terus. Jadi jalan terus Iya, ya Kang ya? aja. Tukang kayak tukang batu aja lah. Ada order, siap, ayo bikin gitu. Tapi selain mengusung misi bernafaskan religi gitu ya dengan pop-pop religius, Bimbo ini kan juga beberapa kali atau sering menelurkan lagu-lagu yang temanya kritik sosial gitu. Nah, di tahun 80-an juga, sebenarnya yang dilihat di Indonesia waktu itu tuh seperti apa sih? Jadi gini, di dalam proses religi ini salah satu aja. Bahwa kita ini tema itu ada sosial, ada masalah lingkungan, ada masalah macam-macam. Salah satu deh yang paling sempat jadi perbincangan di kala itu kan lagu Tante Sun tuh. Tante Sun, oh Tante Sun, tante yang manis. Tiap pagi giat berolahraga, pergi bermain bola hingga datangnya siang. Terus ke salon untuk mandi susu. Yang waktu itu juga sempat dicekal sama Orba juga katanya. Itu ceritanya sampai dicekal gimana sih? Kang Jako udah nyiapin lagu, liriknya nggak dapat. Saya datang, ini lagunya udah jadi. Hanya dalam sekian menit jadilah lahirlah lirik lagu Tante Sun. Bahwa ibu-ibu penjabat mulai ikut ngerongrong suaminya. Dan ternyata tren ibu penjabat ngeganggu suaminya sampai hari ini berjalan. Makanya kan banyak sekarang ada yang nyama gubernur, ada yang apa, masuk penjara istrinya ikut. Karena ikut nimbrung ya, ngacauin republik kita. Nah, waktu itu jadi, banyak yang tersinggung. Di Berita Jakarta saya ditangkap. Tapi alhamdulillah ya, Tuhan sangat baik sama kita boleh ngeritik penjabat, tapi kita boleh tersenyum. Jadi kita, mudah-mudahan janganlah, nggak masuk bui ya. Tapi hebat loh Bimbo ini nggak cuma mengkritisi pemerintah Orde Baru gitu ya, tapi sampai mengkritisi pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Uni Soviet juga kala itu dengan lagu Surat untuk Reagan and Brezhnev, ya kan? Dan itu juga sempat dapat penghargaan juga, luar biasa. Karena Itu gimana begini, ceritanya tuh? pada waktu itu dunia itu ngeri. Ngeri takut terjadi perang di antara dua negara superpower. Kalau ini perang, itu perang nuklir. Sama surat ini kami ingin usul sebelum perang dunia ketiga. Berikan pengumuman terlebih dahulu agar orang-orang bisa berfoto. Ketika kita bawa ke kedutaan Amerika, sedunia juga nggak ada lagu seperti ini. Itu jawaban dari kedutaan Amerika waktu menerima lagu itu. Tapi ditolak nggak waktu itu? Enggak. Sampai ke Gedung Putih. Dikirim surat dari sana bahwa surat-surat lagu dan surat Anda sudah kami terima. Terima kasih atas perhatian itu. Kalau dari Kremlin sendiri ada respon nggak waktu itu? Lebih dulu. Lebih dulu. Lebih hebat responnya, ngundang kita keliling Uni Soviet. Jadi kita kalau udah marah-marah dia begitu konsumsi datang ya makan lagi bertiga. Gitu, nyanyi lagi. Udah pulang ke Bandung udah numer. Jadi dulu Bimbo tuh sudah mempunyai inovasi bahwa lagu religi itu tidak harus serius, tidak harus deep. Jadi orang tuh merasa bahwa pada saat mendengar Bimbo tidak mendengarkan lagu religi. Konsistensi dari karir mereka dan juga karya-karya mereka syarat pesan. Dan pesan-pesannya itu juga memang kerap bisa dijadikan bahan merenungan buat kita. Dari lagunya zaman rock sampai sekarang yang lagunya bertemakan religi-religi itu karyanya nggak ada yang ibaratnya gagal lah gitu. Semuanya dikenal kayak gitu. Jadi memang salah satu pionir musik religi juga kalau misalnya pada saat ini gitu kan. Pada saat itu belum banyak yang musisi rock tapi
bawain lagu-lagu religi dan nyiptain sendiri lagi. Ada anak bertanya pada bapaknya, Buat apa berlapar-lapar puasa? Masih ngobrol-ngobrol bersama Bimbo, ada Kang Sam, ada Kang Acil, ada Kang Jaka juga komplit. Bimbo kan ini kompak banget nih, sampai sekarang bertiga. Padahal kalau dipikir-pikir, backgroundnya semua beda-beda. Kang Sam FSRD, Kang Acil Hukum kriminologi FH ya, Kang Jaka FE ya, betul ya. Ini kan tiganya backgroundnya beda gitu, tapi bisa tetap bersinergi, bisa tetap Tapi kompak. kalau lagi itu tuh urusannya gini, kalau kontrak Acil yang urusannya, kalau untuk hubungan Makanya keuangan kalau saya, kontrak banyak dibohongin karena saya yang bikin. urusan keuangan saya, urusan jubir Kang Sam gitu. Jadi sebenarnya pernah kita ditawari untuk pindah ke politik. Hebat lagi, enak lagi. Kang Acil bilang boleh, tapi masih bertiga. Ketawa. Ini harus tetap jadi satu paket gitu ya. Satu paket. Ini ada ini lucu nih, Apa ada tuh, masuk di Facebook. Tapi dia nggak ini kawan tapi bukan. Ditungguin lu tuh jadi pejabat, tahunya terus aja nyanyi sampai sekarang. Tapi pernah nggak sih dalam perjalanannya berkonflik satu sama lain gitu? Misalnya sering. Kang Sam selek sama Kang Jaka. Tapi karena Kang bertiga, Acil. jadi Sepiring bertiga. Jadi kalau saya yang satu harus kalah sama dua gitu. Sudah Iya, biasa. iya, gitu. iya. Jadi nggak mungkin imbang suaranya ya Kang ya? Berbeda pendapat sering. Tapi kita alhamdulillah ini saya gue contoh ya. Di Jakarta ada teman saya pemain band. Waktu berantem, banting gitar pulang. Karena tinggalnya di Jakarta. Kita kan dari Bandung nyewa mobil. Iya. Berantem di situ mau pulang kemana nggak tahu jalan lagi. Tahun 70 tuh masih belum kayak sekarang. Tidak ada taksi, angkot susah. Jadi kita kalau udah marah-marah dia begitu konsumsi datang ya makan lagi bertiga. Begitu nyanyi lagi. Udah pulang ke Bandung udah nomor. Saya sejujurnya sih jadi penasaran dulu di masa kecilnya Kang Sam, Kang Acil, Kang Jaka dan saudara-saudara yang lain juga gitu menjaga kekompakannya kayak gimana sih? Ini waktu muda lagi kecil lah, SD, SMP. Ini paling jarang ada di rumah. Kemana Kang? Dengar dulu. Misalkan kucing sumput ya. Itu kan mesti sembunyi. Ini mah lari ke alun-alun ya kucingnya nyari mau kemana. Hilang aja terus. Paling jarang pulang ya? Kayak Saya kira ini faktornya satu, ibu. Ibu saya itu orangnya sangat care, sangat gembira, dan sangat santai. Jadi semuanya ujungnya kepada beliau. Pesan dari ibunda yang paling diingat sampai sekarang sama akang-akang sekalian apa? Ibu saya mah tidak banyak pesan, cuman kalau misalnya terlalu banyak lah untuk diobrolin, cuman ya kehangatan itu, ya kehangatan itulah yang mempersatukan kita. Bukan hanya kita aja, kami kan 7 bersaudara. Kita semua tuh kompak satu keluarga. malahan bapak saya tuh ngajar ke saya. Lihat yang bagus itu apa? Tukang sampah kan kaget. Kan bau kotor itu mulia, itu pekerjaan yang baik. Lihat montir, penuh oli sama. Begitu lihat mobil penjabat disupirin anaknya, bapak saya marah. Ini mobil negara nih, nggak bener nih kelakuannya. Jadi kita nggak boleh dijemput pakai mobil. Mobil kantor nggak boleh dipakai. Tapi ini kan bersaudara semuanya punya bakat musik, bisa dibilang kayak gitu. Ini emang bakat yang turun dari bapak, ibu atau gimana? Tapi kebetulan yang bisa main musik tuh kakek, ibu, ayahnya ibu saya. Kalau dari kakek ibu ke kesenian itu tembang. Kalau kakek dari bapak ngegambar, melukis, makanya dia melukis. Saya juga bisa ngegambar ya. Ya pokoknya ada bakat seni yang turun lah dari garis keluarga gitu ya. Dengan beragam jenis musik gitu, mulai dari pop religi, kritik sosial, lingkungan juga mungkin dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh ditarik satu aja, musisi mancanegara yang menjadi kiblatnya Bimbo itu sebenarnya siapa sih yang influence-nya paling gede? Kalau saya pribadi, saya menyukai Beatles sama The Queen. Beatles sama Queen. Okay. Saya lihat si Freddie Mercury ini benar-benar dahsyat luar biasa tuh. Si kalau di Beatles tuh si John sama si Paul. Kebetulan John sama Queen itu dua-duanya sama, masih sekolahnya seni rupa. Seni rupa juga ya? Jadi olah dari sini ke bunyi. Karena kalau olah ke patung, ke lukisan orang butuh pengenalan ini teh apa. Kalau abstrak ya. Tapi kalau nyanyi tanpa lirik aja. Kita dengar bunyi tifa dari Afrika udah tahu. Oh, ini teh orang lagi sedih atau lagi gembira. Begitu dengar kecapi suling.
itu kenapa kok notasinya begini? Nah itu udah langsung hati kita tuh bisa. Jadi rasanya sudah terasa. Terasa, ya? nah. Dan nggak kerasa juga. Dulu mungkin pertama kali berkarya, lagu pertama, kemudian kisah-kisah awal sampai akhirnya sekarang sudah hampir 50 tahun. Ini kabarnya akan buat konser juga nanti ya? Nah kita nih besok setengah abad ini adalah sejarah baru di dalam dunia pop yang kayak begini. Buat kita bukan kebanggaan, sesuatu yang monumental ya. Karena kita membuat sesuatu yang asal jadi gampang. Kita akan mengeluarkan masterpiece baru dan mungkin tidak direkam di sini. Lagu pop. Pop saja jumlahnya dihitung-hitung tuh sekitar 600. Saya yakin mungkin era ini karena kualitas yang kita akan jual ya. CD-nya bagus, enak didengar, bukan CD abal-abal yang 5.000 perak di pinggir jalan. Sip. Baiklah kalau begitu. Dan itulah akhir dari perbincangan kami di Satu Indonesia bersama dengan Bimbo, yang pasti setiap minggunya Satu Indonesia akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspirasional. Siapa lagi tokoh yang akan kita hadirkan minggu depan? Tonton terus Satu Indonesia dan saya Taufik Effendi pamit. Ini dia Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya, buta apa berlapar-lapar puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya